Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Afkaria Sofa Putri, dan kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Putri. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi fisika tentang hukum kolom. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sebelum kita mengetahui apa itu hukum kolom, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian melihat petir? Tahukah kalian mengapa petir dapat terjadi? Pada kasus di langit, awan bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif jika perbedaan potensial antar awan dan bumi cukup besar. Hal ini akan mengakibatkan pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Untuk mencapai keseimbangan, pada saat pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar, menggelegar, atau yang disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara. Maka petir akan terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan guntur. Hukum kolom pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Ia adalah fisikawan asal Perancis yang lahir pada tanggal 14 Juni 1736. Pada tahun 1781, sebuah surat datang kepadanya dan mengubah kehidupannya. Coulomb terpilih sebagai anggota Academy of Science, sehingga ia ditempatkan di Paris. Ia juga tidak dilibatkan lagi dalam bidang pembangunan, melainkan diangkat sebagai konsultan bidang teknik. Dengan terpilihnya Coulomb sebagai anggota Academy of Science, semakin membuka lebar kesempatannya untuk melakukan penelitian dalam bidang fisika. Pada tahun 1785, Coulomb berhasil menemukan hubungan antara gaya elektrostatik dengan besar muatan dan jarak antar muatan menggunakan alat yang bernama torsion balance atau timbangan puntir. Menurutnya, jumlah puntiran yang terjadi pada tali penggantung sebanding dengan gaya yang diterima oleh tali tersebut. Karena benda bermuatan dihubungkan dengan tali timbangan puntir, maka jumlah puntiran akan sebanding dengan gaya yang diterima benda. Dalam hal ini, Coulomb melakukan 3 kali penelitian. Penelitian yang pertama, Coulomb berhasil memperoleh besar gaya elektrostatik yang terjadi pada torsion balance atau timbangan puntir. Penelitian yang kedua, Coulomb menemukan bahwa gaya elektrostatik semakin besar ketika muatan diperbesar, dan pada penelitian ketiga, Coulomb menemukan bahwa semakin jauh jarak antara kedua muatan, maka gaya elektrostatik yang timbul akan semakin kecil. Jadi, bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Interaksi antara benda-benda bermuatan, tidak hanya titik muatan, terjadi melalui gaya tak kontak yang bekerja melampaui jarak separasi. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa arah gaya pada masing-masing muatan terletak selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Gaya yang timbul dapat membuat titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, tergantung dari nilai masing-masing muatan. Apabila muatan sejenis, maka yang terjadi akan saling tolak-menolak. Dan apabila muatannya tak sejenis, maka yang terjadi akan saling tarik-menarik. Jadi, rumus hukum Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q1 adalah
besarnya muatan pertama dengan satuan kolom, Q2 adalah besar muatan kedua dengan satuan kolom, dan R adalah jarak antar muatan. Lalu, apa hubungan antara besarnya gaya kolom dengan besarnya muatan? Jika ada dua benda yang diubah besar kecilnya muatan di salah satu benda dengan menambahkan atau mengurangi muatan, maka yang terjadi adalah besar kecilnya gaya kolom akan sebanding dengan perubahan muatan benda tersebut. Dan bagaimana hubungan antara besarnya gaya kolom dengan jarak? Jika ada dua buah benda yang diubah jaraknya, besar kecil jaraknya, maka besarnya gaya kolom akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin jauh jarak dua buah benda, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Di dalam hukum kolom, bukan hanya nilai pengetahuan saja yang kita dapati, akan tetapi terdapat nilai islami yang terkandung di dalam materi hukum kolom. Nah, hal tersebut terkandung sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini berpasang-pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dalam ayat tersebut memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Tidak hanya sekedar laki-laki maupun perempuan, tidak hanya sekedar siang maupun malam. Akan tetapi di dalam alam pikir kita, cakupan luas yang dimaksud ayat Allah tersebut telah terungkap sesuai dengan yang ditemukan oleh Paul Dirac, seorang ilmuwan asal Inggris yang menyatakan bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Materi berpasangan dengan lawan jenisnya, yaitu antimateri. Dan antimateri memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. Elektron dan berpasangan dengan proton, di mana ketika Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki keterikatan yang saling tarik-menarik. Begitu juga dengan muatan. Muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Setelah kita ketahui bahwa rumus dari hukum kolom adalah F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, Ibu akan memberikan dua buah contoh soal kepada kalian. Contoh soal yang pertama, terdapat dua buah benda yang memiliki muatan listrik sejenis, di mana Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, dan terpisah dengan jarak 5 cm. Hitunglah besarnya gaya kolom di antara dua muatan tersebut. Dari soal diketahui bahwasanya Q1 senilai 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, Q2 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan R jaraknya ialah 5 cm. Akan tetapi 5 cm harus kita ubah dulu satuannya menjadi meter, sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan nilainya, nilai konstanta 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 4 dikali Q2 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan R kuadrat. R-nya 5 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratin. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Masuk ke contoh soal yang nomor 2, ada 3 buah muatan, yaitu A, B, dan juga C. Jika QA plus 1 mikrokolom, QB minus 2 mikrokolom, dan QC plus 4 mikrokolom, dan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Baik, kita coba jawab soal ini dengan menggunakan gambar. Pada muatan B, terdapat dua buah gaya, yaitu hasil interaksi antara muatan A dan B. Kita sebut saja FBC, FBA.
yang berarah ke kiri. Dan hasil interaksi antara muatan B dan C, kita sebut saja FBC, yang berarah ke kanan. Untuk menjawab dari soal tersebut, kita harus ketahui bahwa dari muatan, satuan yang digunakan adalah besarnya muatan, satuan yang digunakan adalah mikrokolom. Dan kita ketahui bahwa mikrokolom harus diubah dulu ke kolom, yaitu 1 mikrokolom senilai dengan 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kita cari dulu yang pertama, yaitu gaya dari FBA. Sekarang kita masukkan ke rumus FBA yaitu K dikali QB dikali QA dibagi dengan R kuadrat AB. Kita masukkan nilainya. Nilai konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan muatan A-nya 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Sekarang kita cari untuk jawaban yang FBC. Rumusnya FBC sama dengan K dikali QB dikali dengan QC dibagi dengan RBC, R kuadrat BC. Nah, masukin nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat 1 kuadrat. Hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Karena kedua gaya sejenis namun berlawanan arah, maka untuk mencari resultan gaya cukup dengan mengurangkan kedua gaya. Misalkan kita beri nama F total. F total sama dengan FBC dikurang dengan FBA. F total sama dengan 72 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 18 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Arah gayanya sesuai dengan FBC, yaitu ke kanan karena positif. Selanjutnya, Ibu telah sediakan latihan soal dari nomor 1 sampai 3. Ibu harap latihan ini kalian kerjakan di rumah secara individu sebagai bahan latihan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Karena dari latihan ini, Ibu akan melihat dan mengukur sejauh manakah kemampuan kalian mengenai materi hukum kolom yang telah Ibu jelaskan. Oke teman-teman semua, kali ini Ibu akan memberikan fenomena yang berkaitan mengenai muatan sejenis dan tak sejenis, di mana ketika muatan sejenis yang terjadi adalah tolak menolak, dan ketika muatannya tak sejenis yang terjadi adalah saling tarik menarik. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini Ibu memakai 2 buah balon. Tetapi kalau kalian ingin memakai alat dan bahan yang lain bisa saja, seperti misalkan kalian menggunakan sedotan, itu bisa. Di sini selain menggunakan balon, Ibu juga menggunakan potongan-potongan kertas yang sangat kecil dan juga benang wol tentunya. Di sini Ibu memakai potongan-potongan kertas yang sudah kecil, yang sudah Ibu potong kecil-kecil, dan juga jangan lupa untuk menggunakan benang wol. Selain menggunakan potongan kertas yang kecil-kecil dan juga balon, tentunya yang paling utama adalah kita harus menggunakan benang wol atau kain wol. Tapi jika kalian di rumah tidak memiliki kain wol atau benang wol, bisa diganti dengan misalkan baju yang terbuat dari benang wol atau kain wol, juga bisa diganti dengan handuk. Tapi handuknya jangan besar-besar ya, karena balonnya juga tidak besar. Yang pertama, Ibu akan melakukan percobaan tentang muatan yang tak sejenis. Jadi teman-teman semuanya, di sini Ibu sudah memegang 1 buah balon dan juga kain wolnya, benang wolnya. Caranya gimana? Kita harus menggosokkan benang wolnya ini ke permukaan balon. Seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya elektron yang terdapat di kain wol akan berpindah ke balon, sehingga kain wol akan bermuatan positif dan balon akan bermuatan negatif. Kita harus menggosokkannya seperti ini, sekitar 40 sampai 60 kali. Ketika kain wol digosokkan kepada balon, kain wol akan melepaskan elektron, sehingga kain wol akan bermuatan positif dan balon akan bermuatan negatif karena menerima elektron. Selanjutnya, Ibu akan mencoba untuk
melihat bagaimana apa yang terjadi pada balon ketika didekatkan dengan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini Ibu sudah sediakan kertas yang sudah kecil-kecil dan ini balon yang sudah barusan Ibu gosokkan. Apa yang terjadi dengan kertas ketika didekatkan dengan balon? Kertas akan menempel di balon. Inilah mengapa kertas bisa menempel pada balon, karena kertas dan balon berbeda jenisnya, berbeda muatannya, sehingga ketika berbeda muatannya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik seperti ini. Percobaan yang selanjutnya, Ibu akan memberikan fenomena ketika muatan itu sejenis. Apa yang terjadi? Apakah tarik-menarik atau tolak-menolak? Di sini Ibu sediakan 2 buah balon yang berbeda warnanya dan juga tetap menggunakan kain wol. Pertama, caranya seperti yang tadi, yaitu kita gosokkan terlebih dahulu ke balon, ke masing-masing balon ya. Kita gosokkan terlebih dahulu ke masing-masing balon. Kita gosokkan terlebih dahulu. Seperti ini cara menggosoknya. Sama seperti percobaan sebelumnya, bahwasannya kain wol akan melepaskan elektron sehingga kain wol bermuatan positif dan balon akan menerima elektron sehingga balon akan bermuatan negatif. Setelah satunya kelar, Ibu akan menggosokkan yang warna merah muda. Nah, seperti ini. Seperti ini kita gosokkan ya. Sama seperti yang telah Ibu jelaskan bahwasanya kain wol akan melepaskan elektron sehingga kain wol akan bermuatan positif dan balon akan bermuatan negatif karena balon akan menerima elektron. Lalu apa yang terjadi ketika 2 buah balon didekatkan? Sekarang Ibu akan memperlihatkan ketika 2 balon didekatkan, ketika 2 buah balon yang sudah digosokkan dengan kain wol didekatkan. Apa yang terjadi? Iyalah, zoomin. Dah. Yang terjadi adalah antara balon merah muda dan balon warna biru, dia akan saling tolak-menolak. Kenapa? Karena pada masing-masing balon memiliki elektron yang sama, yaitu pink memiliki muatan yang negatif dan juga biru memiliki muatan yang negatif. Keduanya memiliki elektron, sehingga ketika didekatkan mereka akan saling tolak-menolak. Seperti yang terlihat pada video. Dia tidak bisa mendekat, dia selalu tolak-menolak karena mereka memiliki muatan yang sejenis. Setelah Ibu melakukan percobaan, kalian bisa melihat bahwasanya ketika muatan yang sejenis, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Gaya yang terjadi adalah gaya saling tolak-menolak. Dan ketika muatannya tidak sejenis, maka gaya yang terjadi akan saling tarik-menarik. Begitupun yang terjadi ketika percobaan. Jadi teman-teman, gaya tarik-menarik disebabkan oleh perbedaan muatan pada kertas dan juga balon. Serta gaya tolak-menolak disebabkan oleh muatan yang sama pada permukaan balon saat digesekkan. Seperti itulah fenomena ketika muatan sejenis dan tak sejenis yang ada pada balon. Gaya kulam itu gaya penguatan, sejenis saling tolak, beda saling tarik. Medan listrik arahnya seperti setan, jauhi positif, dekati yang negatif. Gaya kakak di kiper air ada, medan listrik
diuji. Baiklah, dari awal penyampaian materi hingga akhir materi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, hukum Coulomb pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Yang kedua, besar kecilnya gaya Coulomb akan sebanding dengan perubahan muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Yang ketiga, jika ada dua buah benda bermuatan sejenis, maka yang terjadi akan saling tolak-menolak. Tetapi jika ada dua buah benda yang berlawanan jenis, maka yang terjadi akan saling tarik-menarik. Dan yang keempat, hukum Coulomb mengandung nilai Islami di dalamnya, yang mana dapat menambah ketakwaan dan juga rasa cinta kita terhadap apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Baiklah, cukup sampai di sini materi fisika pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.